Selamat pagi, selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil design thinking dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Nindya Zafira dengan NIM 1020 2240 0099. Perkenalkan, saya Melita Pramasundari dengan NIM 10202224000094. Perkenalkan, saya Rifka Aisyah dengan NIM 1020 22 400 214. Perkenalkan, nama saya Tania Syifa Fadila dengan NIM 102022400328. Perkenalkan, saya Salsabila dengan NIM 102022400342. Jadi di sini kelompok kami membuat bisnis PO Dimsum. PO Dimsum ini dibuat dengan konsep cloud kitchen yang berbasis pre-order via WhatsApp atau web. Nah, ini bertujuan untuk mendorong bisnis kuliner dan membantu mahasiswa serta UMKM kuliner untuk berkembang dengan sistem PO. Nah, dimsum yang akan kami buat ini diproduksi sesuai dengan order yang masuk untuk mengurangi food waste dan juga menjaga kualitas. Nah, bisnis kami ini sesuai dengan pilar pembangunan Indonesia 2045 dan juga SDG kedua, yaitu Zero Hunger, dan yang kedelapan yaitu Decent Work and Economic Growth. Selanjutnya ada customer validation, di mana customer validation yang pertama kita ambil dari sampel mahasiswa. Di sini kita memiliki matriks yang menilai impact dan juga kepercayaan atau validasi dari yang kami lakukan, di mana pada impact rendah kita memiliki akses transportasi sulit dan juga malas mengantri, itu berdasarkan dari intuisi. Lalu untuk impact yang menengah, kita tidak memiliki kendaraan dan juga yang merupakan fakta dan juga senang menggunakan aplikasi pesanan makanan online dan bisa order online yang cepat kirim, itu menebak dengan data. Selanjutnya juga lebih suka delivery food dan makanan dengan kualitas yang baik, itu menebak dengan intuisi. Dan untuk impact yang tinggi itu adalah malas keluar kos, di mana hal ini merupakan fakta yang sangat berpengaruh pada pemesanan dari PO Dimsum. Selanjutnya, customer validation yang kedua, kami mengambil sampel atau buyer persona dari seorang dokter yang tinggal di sekitar dengan bisnis PO Dimsum, di mana yang memiliki impact rendah merupakan pekerjaan dari buyer, yakni dokter yang merupakan fakta. Selanjutnya ada juga tidak memikirkan harga yang merupakan tebakan dari intuisi. Selanjutnya yang untuk impact menengah terdapat makanan yang dapat dipesan melalui aplikasi tanpa antre dan juga malas memasak. Data ini juga kami tebak dari intuisi. Dan selanjutnya ada mendapat makanan tanpa harus keluar, yakni menebak dengan data. Lalu untuk impact yang tinggi terdapat terbiasa pesan makanan via online yang hal ini juga merupakan tebakan dari data. Hal ini sangat berpengaruh pada PO Dimsum nantinya yang akan berpengaruh pada penjualan Dim Cloud Kitchen ini. Selanjutnya, Lalu selanjutnya ada customer journey. Di sini ada notice, yaitu mencari makanan enak dan segar di sekitar kampus. Lalu selanjutnya ada mencari makanan melalui media sosial, seperti rekomendasi teman atau aplikasi pesanan antar online. Lalu ada memikirkan untuk melakukan pesanan online tanpa harus keluar atau antri. Lalu di sini ada consider, memperhitungkan harga yang murah dan kualitas yang baik, lalu melihat ulasan dari pembeli sebelumnya atau rekomendasi orang sekitar, dan memperhitungkan lama pengantaran. Di sini ada decide, membandingkan satu penjual ke penjual lain, dan memilih cara memesan dimsum secara langsung online atau pre-order. Di sini ada sign up, menanyakan menu dimsum yang ada, menanyakan harga dari setiap menu dimsum, menanyakan kapan proses pengantaran. Lalu ada use atau transact, memesan dan membayar dimsum.
lalu ada menunggu pengantaran dan memakan dimsum. Lalu di sini terakhir ada renew atau leave, memberikan testimoni ke penjual berupa apresiasi, kritik, atau saran. Yang terakhir ada menulis ulasan di platform media sosial. Di notice thinking, apakah makanan bergizi bisa dibeli dengan harga murah? Lalu makanan apa yang dekat dengan dan waktu pengantaran cepat? Lalu ada bagaimana membeli makanan supaya aku tidak perlu untuk mengantri, tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengantri. Di sini ada thinking consider, berapa harga yang paling pas untuk satu porsi dimsum supaya aku tidak menyesal membelinya. Apakah dimsum ini enak dan segar? Berapa lama waktu untuk proses pengantarannya? Apakah toko ini terpercaya? Bagaimana ulasan pembeli sebelumnya? Lalu ada thinking decide, dibanding toko lain, apakah toko ini punya harga yang lebih murah dan ulasan yang bagus? Lalu, apakah toko ini bisa pre-order atau ready stock? Di thinking sign up, menu apa saja yang ada? Metode pembayaran yang bisa diterima, lalu ada berapa harga untuk setiap menu? Apakah porsi lebih besar membuat aku bisa lebih hemat? Lalu kapan dimsum bisa diantar? Di thinking use, akankah makanannya sesuai dengan harganya? Lalu bagaimana jika ada keterlambatan dalam proses pengantaran? Dan terakhir ada thinking renew, apakah dimsum yang saya dapat sebanding dengan harga yang saya bayar? Lalu maukah saya untuk memberitahu orang lain tentang dimsum ini? Lalu ada opportunities, di invite, membuat konten di media sosial tentang PO Dim Cloud, mengajak teman-teman untuk memesan PO Dim Cloud. Lalu ada onboard, menyediakan fact di media sosial untuk membantu pelanggan untuk menentukan pilihan dan menampilkan testimoni dari pelanggan sebelumnya. Di setup, untuk menampilkan daftar harga dan daftar menu untuk memudahkan pelanggan memikirkan pesanannya, lalu menyediakan akun khusus yang bisa dihubungkan pembeli untuk menanyakan ketersediaan slot dan informasi lainnya. Admin akan menjawab secepat mungkin, paling lambat 1 kali 16 jam. Di transact, pembayaran melalui e-wallet dan pembayaran COD dengan biaya tambahan. Di engage, ada kuis berhadiah di media sosial untuk menggait pembeli. Yang kedua, ada tanya jawab seputar Dim Cloud. Yang ketiga, ada menyediakan layanan feedback setelah pembelian. Lalu di renew atau sign off. Yang terakhir, memberikan program loyalty bagi yang ingin berlangganan dimsum. Selanjutnya ada empathy map. Dari think and feel-nya itu ada yang pertama, ingin PO yang jelas, testimoni dan kualitas agar tidak mengecewakan, suka mencoba sesuatu yang baru, terutama varian yang unik dan beda dari biasanya, agak khawatir kalau pesan lewat PO karena risiko pengiriman telat atau makanan yang tidak sesuai harapan, merasa senang dan puas kalau dapat makanan fresh dengan harga yang terjangkau. Untuk hear-nya ada masukan atau komplain dari pelanggan lain soal pengiriman yang telat atau kualitas yang kurang sesuai, dan review dari influencer atau food vlogger yang mencoba PO dimsum tertentu. Untuk C, review atau testimoni pelanggan lain memberikan feedback positif negatif, promo diskon atau harga spesial untuk bulk order, postingan promosi PO di media sosial, Instagram, TikTok, atau WhatsApp. Say and do, mempertimbangkan harga, kualitas makanan, review dari orang lain, dan estimasi waktu pengiriman. Lalu PO bikin makanan lebih fresh, tapi ada resiko kayak keterlambatan atau
makanan yang nggak sesuai ekspektasi, dan juga harga promo jelas bikin lebih tertarik buat beli. Untuk pain-nya ada masih perlu menilai apakah harga, kualitas, dan review sudah cukup meyakinkan sebelum pesan. Lalu kemungkinan keterlambatan pengiriman yang bikin makanan gak fresh dan rasa makanan yang gak sesuai ekspektasi meskipun sudah pesan lewat PO. Untuk kinnya, mengharapkan makanan yang fresh dan sesuai ekspektasi dengan harga terjangkau, ingin PO yang prosesnya cepat dan tepat waktu, tertarik mencoba varian baru yang unik dan berbeda. Lalu di sini ada problem statement, layanan PO Dimsum awalnya dirancang untuk memberikan makanan yang fresh dengan sistem pre-order dan harga lebih terjangkau. Namun kami mengamati bahwa calon pelanggan masih ragu untuk memesan karena kurangnya testimoni, risiko keterlambatan pengiriman, serta kekhawatiran terhadap kualitas makanan yang tidak sesuai ekspektasi yang menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan dan loyalitas pelanggan terhadap layanan PO. Bagaimana kita bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan strategi yang lebih efektif sehingga mereka yakin untuk memesan melalui PO. Yang dapat diukur dengan peningkatan jumlah pesanan, engagement pelanggan terhadap testimoni, dan peningkatan jumlah pelanggan tetap. Sekian presentasi problem di rekening kami. Bila saya salah paham, mohon maaf. Terima kasih.